Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersama dan bersama. Berilah keadilan kepada ya Allah, dan perjuangkanlah perkara terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari penipu dan orang yang curang, sebab Engkaulah Allahku dan kekuatan. Saudara-saudari umat beriman seluruhnya, baik kita seberapa yang hadir maupun umat yang berada di rumah atau di mana saja, pernahkah kita mengalami putus asa atau putus harapan karena suatu persoalan yang rumit, bahkan nampaknya tidak ada jalan yang keluar? Bagi kita yang percaya atau sebagai orang beriman kepada Tuhan, janganlah pernah putus asa, karena Dia selalu memberikan harapan kepada kita, bahkan sesuatu pun yang nampaknya mustahil. Ketika para murid pergi karena Lazarus sudah mati dan tidak mungkin hidup, ketika Marta sudah putus harapan karena Yesus terlambat datang dan saudaranya Lazarus sudah mati, Yesus datang dan menghapus keraguan dan keputusasaan mereka. Lazarus yang mati dibangkitkan dan hidup. Ketika Tuhan ada, maka selalu akan ada kehidupan. Yesus bersabda, yang percaya kepada akan hidup. Yesus menghapus ketidakberdayaan manusia, bahkan kematian yang merupakan musuh kehidupan. Di minggu Prapaskah kelima ini, gereja menghantar kita untuk semakin memahami makna penderitaan, salib, bahkan kematian Tuhan, dengan maksud supaya kuasa Allah semakin dikenal. Dalam penderitaan dan salib ada kebangkitan dan kehidupan. Semoga iman kita semakin diteguhkan karena pewartaan kuasa Allah yang dapat menghidupkan dan membangkitkan. Karena bagi orang percaya, beriman dan percaya ada ujung dari seluruh kesiarahan hidup manusia. Dan semoga pula seluruh usaha permenungan dan olah rohani kita di masa Prapaskah ini, bahkan ketika kita dibayang-bayangi kecemasan akan virus corona, iman kita kepada Tuhan sebagai pemenang atas kematian dan sumber kehidupan tetap tumbuh dan berkembang. Namun saudara-saudari, kita tetap membutuhkan pembaharuan diri dan pertobatan karena kita manusia lemah yang sering jatuh dalam kelemahan-kelemahan kita.
Untuk itu, mengawali perayaan Ekaristi ini, mari kita mengakui dosa dan kelemahan kita, supaya kita semakin layak menghadap Tuhan dan mempersembahkan kurban syukur dalam perayaan Ekaristi ini. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami untuk hidup bahagia dan kekal bersama Bapa di surga. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Engkau telah membangkitkan Lazarus sebagai lambang kemenangan-Mu atas maut dan tanda pengharapan akan hidup kekal bagi kami. Christe eleison, Christe eleison. Engkau telah mengalahkan maut dan kini hidup di sisi Bapa. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan dan Allah kami, Putra-Mu telah menyerahkan dirinya sampai wafat karena kasih-Nya kepada kami. Kami mohon, semoga berkat bantuan-Mu, kami hidup dan bertindak penuh semangat dalam kasih yang sama. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Aku akan memberikan rohku kepadamu sehingga kamu hidup. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah, hai umatku, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Dan aku akan mengantar kamu kembali ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, yakni pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan mencurahkan rohku ke dalam hatimu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan menempatkan kamu di tanah airmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah
telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam diri. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Tuhan bimbinglah aku dalam mengatakan Injil suci. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua saudaranya Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus
Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu, Putra Allah dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu dia berkata kepada murid-muridnya, katanya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia. Tetapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Putra Allah yang akan datang ke dalam dunia. Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah, ia sungguh mengasihi dia. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Yesus sekali lagi sangat terharu, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, gulingkanlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah aku katakan kepadamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? Mereka pun menggulingkan batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
gulingkanlah batu itu. Lazarus, marilah keluar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat yang terkasih. Ada seorang duda keren, namanya Mr. Londe. Ketika ketemu teman wanita, ia berjanji, "Darling, kaulah segalanya bagiku. Hidupku untukmu, aku tercipta hanya untukmu. Hanya untuk kau seorang. 7 gunung akan kudaki, 7 samudra akan kurenangi untuk berjumpa engkau. Nantikanlah aku malam ini. Aku akan datang. Pasti, aku janji, swear, aku deal. Aku pasti datang. Nantikanlah aku di pintu rumahmu, asal tidak hujan." Ada seorang teman lain, bujangan keren juga. Sahabatnya sakit. Tapi karena dia lagi tugas, dia tetap bekerja terus dan tidak datang. Kemudian ada berita dari keluarga, sahabat yang kau kasihi sudah meninggal. Maka ia memutuskan untuk datang. Walaupun sudah hari keempat. Teman-temannya mengingatkan dia, "Jangan pergi. Kau tahu di kota itu kau pernah hampir dibunuh. Kau hampir dirajam. Kau ditolak orang. Jangan pergi. Cari mati namanya." Tapi sahabat ini tetap memutuskan, "Aku akan datang." Dan dia pergi. Apapun resiko yang menantinya. Saudara-saudari, siapakah teman sejati ini? Siapakah sahabat yang sesungguhnya ini? Yang demi sahabatnya dia tidak takut akan mara bahaya yang mengancamnya. Yang demi sahabatnya dia ingin datang apapun resiko yang akan menimpa dia. Dialah Tuhan Yesus. Dialah Tuhan Yesus. Yesus selalu datang membawa harapan, membawa kemungkinan baru, bahkan membawa kehidupan. Kita tahu Yesus datang ke Betania, menghibur Marta dan Maria. Dan Yesus ikut menangis. Dan yang paling dahsyat dan mengagetkan, Yesus katakan, "Gulingkan batu itu." Marta, saudarinya, teriak, "Tuhan, jangan. Sudah 4 hari, sudah berbau, sudah busuk, sudah berbahaya untuk kesehatan kita." Tapi Yesus, yang adalah Tuhan atas kehidupan, berkata, "Lazarus, marilah keluar." Dan dia yang terbungkus kain kafan itu keluar dengan tangan dan kaki yang masih terikat dengan kain kafan dan kain peluh. Yesus melanjutkan, "Bukalah kain-kain itu." Dan orang-orang pun membantu membukanya sehingga Lazarus keluar berjalan seperti semula. Seorang sahabat sejati bukan cuma janji palsu, bukan cuma omong doang. Seorang sahabat sejati akan selalu mau hadir, memberi keteguhan, membawa harapan, membawa kehidupan, membawa kebangkitan. Selama ini tidak ada satupun pemimpin agama yang berani berkata, "Akulah Tuhan atas kehidupan, atas kebangkitan." Kristus inilah Tuhan kita. Allah yang menjadi manusia, yang tinggal bersama kita, berjuang bersama kita. Dan hari ini menegaskan, "Akulah Tuhan
atas kehidupan. Akulah yang membawa pengharapan. Akulah yang membawa kehidupan pada kematian sekalipun. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari-hari ini kita sangat terpukul oleh virus mematikan. Kita saat ini tengah dilumpuhkan oleh wabah maut itu. Banyak saudara-saudari kita sudah menjadi korban, sudah meninggal, termasuk dokter, perawat, bahkan para imam. Banyak sekali orang seperti masih hidup, tapi hampir mati. Tidak bisa keluar rumah, tidak boleh ketemu orang lain. Kau bisa terjangkit, kau bisa menjangkiti orang, kau bisa menjadi korban, kau juga bisa mengorbankan orang lain. Tinggallah di rumah. Nyaris seperti Lazarus. Kita tersembunyi dalam makam. Kita terikat tangan dan kaki. Terbungkus mulut, terbungkus hidung, rambut kepala. Kayak astronot. Kalau salah-salah lihat, mirip-mirip pocong. Untung tidak ada lubang di belakang punggung. Saudara-saudari, ancaman penyakit ini membuat kita terpenjara. Merasa terkubur hidup-hidup dalam rumah, dibatasi tangan dan langkah kita, terbatasi komunikasi dan sosialisasi kita. Kita tidak bebas, kita setengah mati. Bahkan ya, banyak yang mengeluh, saya tidak bisa apa-apa. Memang pengalaman tinggal diam di dalam rumah, sama dengan Lazarus tinggal diam di dalam kubur, tidaklah enak. Banyak dari kita yang sudah mengeluh, aduh parah, kuota naik, anggaran belanja naik, berat badan juga naik. Ada yang mengeluh, capek deh, lebih enak nonton di 21, makan di mall daripada di rumah. Yang lain berkata, capek deh, semua restoran sudah dicoba lewat GoSend dan GoFood. Semua serasa, tidak ada yang enak, tertinggal yang murah-murah punya. Semua menu saya coba, lapar jalan terus. Dapat sayang. Sementara di tempat lain, di banyak rumah, di kubur lain, ada Lazarus yang juga berseru, Tuhan, apa yang akan kami makan hari ini? Aku tak bisa keluar mencari makan. Jualan kue tidak laku. Tenagaku untuk sewa hari tidak terpakai lagi. Motor ojekku diam, dingin, tanpa order. Aduh, maaf Tuhan. Sedangkan derma hari Minggu ini, biar jauh mau beli akan dulu telur dan Indomie. Aduh Tuhan, kenapa ini anak-anak di rumah sos mokol, ada balolo le terus-terus. Belum doi pulsa, doi kuota, doi camu-camu. Tuhan, torang serupa Lazarus, terkapar. Mana air matamu? Mana teriakanmu yang mengatakan, gulingkan batu ini? Mana kata-katamu yang berkata, Lazarus keluarlah? Tuhan, kami rindu keluar dari rumah, dari bencana ini. Kami rindu ke gereja, kami rindu jabat tangan, kami rindu baku pelo dengan papa dan mama. Tuhan, Lazarus ada di sini. Mana air matamu? Mana suaramu? Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kalau londe tadi takut datang karena ada hujan, maka Tuhan Yesus tetap akan datang menjumpai teman-temannya, sahabat-sahabatnya terkasih. Biar ada resiko. Yesus ada. Yesus tetap menangis. Yesus tetap mau menggulingkan batu dan memanggil kita keluar. Bangkit dari keterpurukan, dari ketakutan, dari kekhawatiran. Benar, Yesus akan hadir hari-hari ini di tengah-tengah kita.
Yesus telah hadir lewat pemerintah yang mati-matian mengupayakan bantuan bagi kita dari luar negeri maupun dari dalam negeri sendiri. Ada banyak anggota DPR rela tidak menerima gaji dan menyumbangkannya untuk pengadaan obat-obatan. Melalui mereka, Yesus hadir di pintu rumahmu. Lewat gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, palak, kapolda, panglima kepala udara, laut, darat, dan semua perangkat-perangkat pemerintah yang membantu agar ada cukup persediaan makanan, obat-obatan, agar tidak ada yang menimbun barang-barang kebutuhan, tapi agar semua mendapat apa yang dibutuhkan. Yesus hadir lewat mereka. Lewat pemimpin-pemimpin gereja, pastor paroki, DPP, teristimewa seksi sosial, seksi bencana, lewat ketua-ketua rohani, ketua-ketua wilayah kategorial yang berani, kendati pun ada resiko, pilih hoba, bawa bantuan, usahakan pertolongan bagi domba-dombanya yang berkekurangan, yang terancam kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, yang betul-betul butuh uluran tangan. Yesus hadir di pintu rumahmu melalui mereka, ketua-ketua wilayah rohani, Kok Dani, Cik Cena, Cik Meis, Bapak Yosef. Lewatmu, Cik Leni, Ibu Selvi, Pak John, Pak Freddy. Kamu ketua-ketua wilayah, Pak Luther, Pak Martin, yang hari ini ulang tahun. Pak Rizal, Bu Lisa, Pak Sony, Ibu Koni, Ibu Diana, Ibu Junaidi, Bro Ruli, Pak Yopi, Pak Hani, Bu Marike. Lewat Anda semua, Yesus hadir. Menggulingkan batu-batu yang menakutkan. Membangkitkan pengharapan. Membangkitkan keberanian untuk sama-sama berjuang, sama-sama maju. Lewat papa dan mama yang berupaya terus-menerus cari-cari kemungkinan dan jalan supaya ada pekerjaan. Yang kendati penuh resiko masih berjuang mencari peras tenaga, sewakan tenaga agar ada doi sedikit buat makan anak-anak, buat sambung hidup. Lewat kakak-kakak yang so bekerja dan berani jauh sedikit itu tabungan, itu simpanan, formu kawin setahun. So ambil sedikit. For bantu mama, for bantu papa, for bantu adik-adik. Mereka lah Yesus yang hadir di muka pintu-pintu kubur. Di muka pintu-pintu Lazarus. Akhirnya, lewat dirimu sendiri, lewat diri Anda semua, yang tidak mengeluh lagi karena bingung pesan makanan apa. Tapi yang kini lebih rajin, lebih mau hadir, berbagi dengan teman yang lebih malang, yang mau hadir di muka rumah tetangga, yang sedangkan mau cium bau ikan putih, ikan goreng, so tidak pernah. Lewat dirimu yang mau hadir ke rumah-rumah mereka, menawarkan senyum dan sepotong tempe dan tahu. Yesus hadir di rumah tetangga-tetanggamu lewat dirimu. Engkau boleh membawa harapan juga. Engkau boleh membangkitkan semangat juga dari orang-orang terdekat di sekitar. Umat Paroki Ignatius dan saudara-saudariku yang terkasih, Yesus teman sejati tetap ada. Seperti 2 malam lalu, dia hadir di lapangan Santo Petrus di Roma. Dia hadir lewat wakilnya Paus Fransiskus yang memberkati kita, mendoakan kita. Dia hadir di paroki kita, di masyarakat kita. Setiap kali kita semua membawa harapan, kehidupan, kebangkitan pada Lazarus yang tergeletak, yang setengah mati, yang kaki dan tangannya terikat. Tuhan Yesus mau hadir lewat kamu DPP, ketua-ketua wilayah rohani yang sungguh-sungguh mau bantu umat yang setengah mati. Tuhan Yesus mau hadir lewat kamu untuk buat sesuatu bagi masyarakat di parokimu, di sekitarmu, tanpa pandang agama dan latar belakang.
buat sesuatu. Tuhan Yesus ingin hadir dalam perbuatanmu, dalam tindakanmu, dalam kasihmu, dalam bantuanmu, sekecil apapun. Gulingkan batu itu, keluarlah Lazarus. Jangan lupa, tadi Yesus katakan, bukalah tali-tali itu. Dan orang-orang di sekitarnya membantu Lazarus melepaskan tali-tali pengikat itu. Hari ini Yesus meminta kita semua, tolong kuat, lepaskan tali-tali yang mengikat kakimu dan tanganmu, yang mengikat, membelenggu kaki dan tangan teman-teman, saudara-saudari. Tuhan tahu kau mampu, Tuhan tahu kau bisa, Tuhan menghargaimu, kau bisa menghadirkan dirinya. Bapak Ibu, terima kasih. Saya percaya minggu ke depan ini hidup akan lebih ringan, akan lebih berpengharapan, sebab Yesus akan hadir dalam diri kita sekalian, membawa harapan, membawa kehidupan, bahkan kebangkitan. Roh Tuhan ada padamu, kata Yeskiel, kata Paulus tadi dalam bacaannya. Roh itu akan memenuhi engkau, memampukan engkau. Awali setiap hari, utuslah roh-Mu ya Tuhan, baharuilah hamba-Mu dan baharuilah seluruh muka bumi. Masa badai ini membuat potensi-potensi kita, membuat Allah lebih dimuliakan lewat harapan, kebangkitan, kehadiran kita yang seperti Yesus menggulingkan batu penutup makam dan yang membuat dia yang terkapar bangkit keluar. Utuslah roh-Mu ya Tuhan dalam diriku, dalam diri sesamaku, dan biarlah kemuliaan Allah dinampakkan lewat kesulitan yang kita hadapi dan kita taklukkan ini dalam nama Tuhan. Amin. Sesudah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita memahami iman kepercayaan kita dengan menyatakan syahadat yang sudah. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dengan dari Kudus dilahirkan oleh Tuhan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ dia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang aman. Doa umat. Yesus bersabda, akulah kebangkitan dan kehidupan, yang percaya kepada Aku akan hidup sekalipun sudah mati. Maka kita berani berdoa dengan pengantaraannya kepada Bapa. Bagi gereja Allah. Ya Bapa, doronglah gerejamu agar tak henti-hentinya mewartakan kabar kebangkitan Kristus dan kebangkitan kami semua. Bimbinglah umat-Mu untuk semakin giat mewartakan cinta kasih-Mu bagi seluruh alam semesta. Bagi para bangsa, ya Bapa, terangilah para bangsa dengan sinar kemuliaan Putra-Mu, agar para bangsa memandang masa depan dengan wajah cerah dan penuh harapan. Bagi orang sakit dan cacat, ya Bapa,
Berilah pengertian kepada para sakit dan cacat bahwa kesulitan-kesulitan mereka akan berlalu dan kelak menerima hidup baru karena telah mati dan bangkit bersama Kristus. Buatlah kami selalu memiliki hati yang penuh kasih kepada mereka sebagai teman seperjalanan dalam mengikuti jalan salib keselamatan Kristus. Bagi kita yang berkumpul dan percaya akan sabda Allah, ya Bapa, himpunlah kami selalu dalam nama Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Semoga kami pun dengan giat berjuang melaksanakan panggilan utusan dengan sepenuh hati sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah juga pada kesempatan ini kita berdoa bagi mereka yang memohonkan doa kita dalam teks ini. Kita memohon keselamatan jiwa untuk almarhum Bapak Fritz Serundung yang meninggal pada beberapa minggu yang lalu. Semoga Tuhan mengampuni dosanya dan menganugerahkan hidup bahagia di surga bersama para kudus dan kaum keluarga senantiasa memperoleh penghiburan dari Tuhan. Kita juga memohon keselamatan jiwa untuk Ibu Penegel Sylvia Penggembala yang dipanggil Tuhan beberapa hari yang lalu. Semoga juga Tuhan menganugerahkan rahmat kerahiman, pengampunan kepadanya, supaya dia boleh menikmati kebahagiaan kekal di surga bersama para kudus Allah dan kaum keluarga yang ditinggalkan, dia senantiasa diberikan kekuatan dan penghiburan. Kita juga memohon keselamatan jiwa dari Cornelius A. Jakong yang meninggal 7 tahun yang lalu pada tanggal 28 Maret 2013. Semoga Tuhan juga menganugerahkan rahmat kebahagiaan sukacita dalam perjamuan kekal abadi di surga bersama para kudusnya dan kaum keluarga yang ditinggalkan juga dikuatkan dan dihidup oleh Tuhan. Kita juga mengucap syukur atas hari ulang tahun ke-58 untuk Bapak Marlin Tambuto, Ketua Wilayah Manisan Vincentius. Semoga Tuhan menganugerahkan rahmat kebahagiaan sukacita dalam kehidupannya dan memberikan kekuatan dalam pelayanannya, tapi juga kekuatan bagi kaum keluarga. Semoga juga seluruh usaha-usaha rencana baik keluarga senantiasa diberikan berkat yang melimpah. Keluarga juga memohonkan perhentian jiwa yang kekal bagi Bapak Bidan Tambuto yang sudah meninggal 7 tahun yang lalu. Kita juga mengucap syukur atas rahmat kehidupan pada hari ini tanggal 29 Maret. Wan Pembuene dan Soan Pembuene boleh genap usia 71 tahun. Tuhan menganugerahkan kebahagiaan, umur panjang, kesehatan lahir dan batin. Dan keluarga juga memohonkan penyertaan Tuhan untuk seluruh keluarga. Semoga diberikan kesehatan lahir dan batin bagi Bapak Yosef A. Chan Yong, anak-anak Mei dan Yohanes, Roman Leoni, juga Siska Usi dan keluarga dimanapun mereka berada. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Allah Bapa kami mau percaya tetapi bantulah kami dalam kekurangan kami akan kepercayaan itu. Berikanlah kepada kami Roh Kristus agar dalam segala keadaan hidup kami selalu tetap melaksanakan kehendak-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lakukan dengan persiapan bersama. Puji syukur nomor 379. 379.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang Allah yang Maha Kuasa, kabulkanlah doa-doa kami, hamba-hambamu yang telah Engkau terangi dengan ajaran iman Kristiani. Murnikanlah pula kami dengan daya Tuhan ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu, dan sertamu juga, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah dengan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang kekal, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab sebagai manusia sejati, ia meratapilah sahabatnya, dan sebagai Allah yang kekal, ia membangkitkan dia dari kubur. Tergerak oleh belas kasih-Nya kepada bangsa manusia, ia mengantar kami kepada kehidupan baru lewat perayaan misteri kudus ini. Melalui Dia, laskar para malaikat menyembah keagungan-Mu sambil menikmati sukacita abadi di hadapan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan penuh sukacita sambil bernyanyi. 385. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti yang Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon, pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya,
agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah putramu yang terkasih, dan dalam dia engkau mengangkat kami menjadi anak-anakmu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati engkau, engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus putramu satu-satunya manusia yang benar tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, ia mengambil roti, ia mengucap syukur dan memuji dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Yesus menyadari bahwa dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan, ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan Engkau sudah, Tuhan sekarang mampu, Engkau sejuk selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Allah yang setia dan berbelas kasih sambil mengenangkan Yesus Kristus putramu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati, dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memberikan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perbedaan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehati jiwa dengan Bapak Hidup Paus Fransiskus, Bapak Sultan Benediktus. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi bersama Santa Perawat Maria Bunda Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah berlalu di kami. Mereka kami serahkan pada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang Engkau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Tauhid, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu.
Tuhan Yesus bersabda kepada murid tapi juga kepada kita semua bahwa siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan. Dialah kehidupan dan kebangkitan. Tetapi juga Dia memberikan damai sejahtera kepada kita. Maka Tuhan Yesus Kristus yang memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya bersatu dengan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersamamu. Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang hapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas kehendak kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kemudi kedua. Yesusku, aku percaya bahwa Kau hadir dalam sakramen Maha Kudus-Mu ini. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwa. Karena aku tidak dapat menerima-Mu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan secara rohani dalam hati. Aku mengeluh dan merasakan Engkau telah datang padaku dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan janganlah pernah izinkan aku terpisah daripadamu. Amin.
Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya, sabda Tuhan. Marilah berdoa, doa sesudah pemilu. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami telah menyambut tubuh dan darah Tuhan, maka kami mohon semoga kami senantiasa diterima sebagai anggota tubuh Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kalian dibungkus. Amin.